Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersyukur kepada Allah. Selalu kita berselawat kepada Nabi kita yaitu Muhammad SAW. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada mata kuliah wacana bahasa Indonesia. Nah, apa itu wacana? Wacana adalah sebagai satuan bahasa yang terlengkap dan terbesar atas kalimat atau klosa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan. Yang mempunyai awal dan akhir nyata disampaikan secara lisan atau secara tulisan. Nah, berbicara wacana itu adalah sebuah konteks bahasa yang di atas kalimat. Jadi sebuah bahasa yang besar, yang luas. Nah, itu wacana yang di atas kalimat. Dan dari kalimat-kalimat itu lahirnya wacana. Maka wacana itu tidak lepas juga daripada kalimat-kalimat, baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, wacana terdiri dari kalimat-kalimat. Nah, jadi kalimat merupakan salah satu unsur utama wacana. Nah, seperti Pak bilang tadi bahwa tanpa kalimat tidak mungkin ada wacana. Seperti tanpa kata tidak ada mungkin lahirnya kalimat. Begitu juga tanpa kalimat tidak mungkin lahir sebuah wacana. Wacana yang ideal mengandung seperangkat proposisi yang paling berhubungan untuk menghasilkan rasa kepaduan atau rasa kohensi. Nah, jadi ada sebuah wacana yang ideal mengandung ada seperangkatnya, ada aturannya yang saling berhubungan untuk menghasilkan kepaduan antara kalimat satu, kalimat dua, kalimat tiga, kalimat empat, dan seterusnya ada kepaduan. Nah, itu jadi wacana. Nah, struktur kalimat. Struktur kalimat, setiap pribadi mempunyai gaya bahasa sendiri yang membedakannya dengan pribadi yang lain. Pemakaian bahasa ini merupakan dasar pembedaan dua kalimat. Nah, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari tentu kita pasti perbedaan pribadi itu jauh sebelumnya sudah ada, karena pribadi ini lahir daripada daerah masing-masing, kemudian keluarga masing-masing, kemudian lingkungan masing-masing. Nah, perbedaan itu terjadi kenapa? Nah, pemakaian bahasa merupakan dasar perbedaan itu adalah dasar penggunaan kalimat. Nah, karena kalimatnya berbeda, maka bahasanya juga berbeda. Nah, perbedaan pemakaian kalimat disebabkan ada beberapa faktor. Nah, faktor yang pertama variasi-variasi geografi yaitu daerahnya. Kemudian kedudukan sosial. Nah, itu tentu kita bisa melihat sosialnya. Kemudian pendidikan. Tentu orang yang belum ada pendidikan jauh berbeda dengan orang yang sudah ada pendidikan. Jadi ada perbedaan. Kemudian jenis kelamin. Tentu jenis kelamin itu dapat membedakan bahasa. Bahasa laki-laki dengan bahasa perempuan itu jauh berbeda. Nah, kemudian bahasa laki-laki dengan bahasa bencong juga berbeda. Nah, perbedaan gaya bahasa seseorang ditentukan oleh. Nah, kenapa berbeda gaya bahasa? Ada dua. Yang pertama, makrostruktur yang mencakup wacana jenis bentuk-bentuknya. Nah, bagaimana wacana yang digunakan. Kemudian, mikrostruktur yang mencakup teks dalam kalimat-kalimatnya. Itu yang ini disampaikan oleh Shopping William. Nah, berbicara mengenai mikrostruktur yang mencakup teks dalam kalimat, maka ada tiga istilah yang perlu kita analisis. Nah, yang pertama apa? Segmentasi kalimat. Yang kedua, leksikalisasi kalimat. Yang ketiga, manifestasi gramatikal. Nah, lihat satu persatu. Bagaimana segmentasi kalimat? Berbicara segmentasi kalimat, suatu wacana, maka perlu bedakan ada jenis kalimat. Nah, jadi
Untuk melihat segmentasi, kita ada membedakan dua kalimat, yaitu kalimat ortografi dengan kalimat gramatikal. Nah, kalimat ortografi adalah sederetan kata-kata yang terdapat antara huruf kapital dan titik, tanda tanya, atau tanda seru. Nah, contoh, pada kalimat di bawah ini terdapat seperti yang sudah disampaikan pada definisi ortografi tadi. Ada tanda titik, ada tanda koma, ada tanda tanya. Contoh, saya datang bertanya dengan baik dan sopan. Ternyata dia menyuruh wasangka kepada saya. Mengapa dia menaruh wasangka kepada saya? Sangka seperti itu. Sungguh dia di luar dugaan saya. Kurang ajar dia. Mentang-mentang dia jadi orang menganggap semua orang datang seperti pengemis. Dalam kalimat itu terdapat ada tanda titik, ada tanda koma, ada tanda tanya. Itu namanya bila ada seperti ini namanya kalimat ortografi. Kalimat gramatikal adalah sederetan kata-kata yang secara potensial dapat diawali dengan huruf kapital dan diawali dengan tanda baca. Contoh, waktu Eva datang, maka pergilah Fresh. Tetapi John sibuk membaca, sedangkan Ellie sibuk memasak. Kalimat yang saya sebut membaca ini adalah namanya adalah kalimat gramatikal. Nah, karena diawali dengan huruf kapital dan diawali dengan tanda baca. Tanda baca itu tanda titik koma. Nah, kemudian leksikalisasi. Leksikalisasi adalah proses penamaan atau pemberian sebutan atau sebuah realita karena kegunaan sebagai penutur. Nah, sebutan misalnya murid. Nah, yang maknanya orang yang pernah memperoleh pengajaran selama beberapa tahun secara teratur di bangku sekolah. Kemudian kata guru, para pengajar dan pendidik yang telah membimbing serta mengasuhnya dengan sabar, setia, dan penuh kasih sayang. Kemudian kata menghargai, menyatakan maknanya menyatakan rasa hormat dan pujian dengan tulus hati dan secara ikhlas. Nah, tiga kata ini namanya adalah kata leksikalisasi. Nah, manifestasi gramatikal, pewujudan sebagai suatu pernyataan, perasaan atau pendapat atau gagasan yang bebas disikapi. Nah, yang bebas dari setiap kata-kata. Dipandang dari gramatikal, maka kalimat mempunyai struktur. Ada subjek, verba, dan komplemen. Nah, mari kita lihat satu-satu. Subjek sebagai klosa yang menandai apa yang dibicarakan oleh pembicara. Contoh, polisi menangkap pencuri. Pencuri membongkar lemari. Perhiasan habis dibawa pencuri. Siapa yang menangkap pencuri? Polisi. Siapa yang membongkar lemari? Pencuri. Apa yang dibawa pencuri? Perhiasan. Jawaban yang pertanyaan itu adalah subjek. Yang mana subjek? Polisi, pencuri, perhiasan. Ini namanya subjek. Nah, komplemen. Komplemen adalah apa saja yang melengkapi pengalihan struktur verba. Nah, jika memang verba itu membutuhkan pelengkap struktur tersebut, komplemen merupakan objek langsung pula. Contoh, nah, kami mendekati gunung. Nah, kami mendekati Gunung Guntur. Nah, kami menikmati keindahan alam. Nah, Gunung Guntur dan keindahan alam adalah itu komplementasi yang untuk melengkapi saja. Verba mengacu pada perbuatan-perbuatan atau kata kerja. Nah, contoh, saya hidup, dia menghilang, bintang berkelip-kelip, matahari bersinar, angin bertiup, ayam berkokok. Nah, itu namanya verba. Dari
enam kalimat itu atau kata itu adalah kata daripada verba. Terima kasih. Semoga kita sehat selalu dan diberikan panjang umur untuk mencari ridha Allah. Tetap semangat. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah. Bila hidup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.